manifestasi penyebutan Tuhan di dalam sastra Jawa, Gusti iku Sang Hyang Tunggal. Nah, ini nanti suatu saat akan kita bahas itu tentang wayang yang dibelokkan oleh Wali Songo itu. Karena di situ diceritakan bahwasanya Sang Hyang Tunggal itu putranya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang itu putranya Sis. Sis itu putranya Nabi ini. Nah, ini kan penyesatan. Padahal yang dimaksud Sang Hyang Tunggal itu manifestasi Tuhan. Tuhan itu tunggal. Tuhan itu memiliki punya wewenang yang tak terbatas. Akhirnya Sang Hyang Wenang, loh kok diplesetkan, dipelintir, disesatkan. Ya. Sang Hyang Tunggal putranya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang putranya Sang Hyang Wening. Ini putranya putranya Nabi ini ya. Maksud Tuhannya orang Jawa itu putranya leluhurnya orang Arab, kan penyesatan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini ada sebuah penggiringan mindset, seolah-olah kalau keyakinan leluhur kita dulu, keyakinan Jawa kuno dulu, ini merupakan keyakinan monoteisme. Mereka menggiring mindset kalau ajaran leluhur Jawa kuno ini monoteisme, dan namanya keyakinan tadi atau agama tadi namanya Kapitayan. Terus katanya ya dalam menggiringkan mindset tadi, agama Kapitayan ini agama Jawa kuno. Ini merupakan monoteisme dan ini merupakan bertuhankan satu. Ya. Mono itu satu, teisme itu keyakinan. Ya. Yang meyakini Tuhan itu satu. Ada penggiringan mindset seperti itu. Terus mereka sambil juga di medsos itu mengupload gambar semacam relief di candi orang sujud. Digiring lagi mindset bahwasanya agama Jawa kuno adalah agamanya namanya Kapitayan. Ini merupakan ajaran monoteisme yang bertuhankan satu. Setelah itu mereka giring lagi mindset yang ada relief sujud tadi, ini katanya merupakan seperti gerakan ibadahnya orang Timur Tengah. Ya. Karena itulah sangat sudah tepat sekali kalau orang Indonesia, orang Nusantara, khususnya orang Jawa ini beragama dari Arab, dari Timur Tengah. Sehingga akan kita kupas, kita kaji, benarkah ajaran atau keyakinan Jawa kuno itu monoteisme? Bahkan ada yang mengatakan ini ajaran tauhid, ya, monoteisme. Benarkah itu? Dan di Sanggar Raket Prasojo ada Mas Hadi, ada Mas Anton, ini performer inti ini. Dan para pemirsa, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau disampaikan, kami persilakan di kolom komentar. Nah ini siapa dulu yang mau kondo takon ini? Mas Hadi dulu, silakan. Ya. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, pada zaman dulu itu saya pernah dengar orang Jawa itu menganut ajaran Birawa Tantra. Birawa Tantra. Nah, dan terus itu ritualnya itu katanya yang saya dengar itu seperti gak pakai baju terus muter-muter, itu apa benar? Itu yeah. aja.
Ya, terima kasih. Mas Anton ada yang tanya kan? Rahayu Romo. Iya, Rahayu. Mengenai keyakinan Jawa, Iya. apakah ada ciri-ciri khusus yang dikatakan bahwa itu monoteisme? Iya. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Anton, Mas Hadi tentang Birawa Tantra. Jadi Birawa Tantra ini sempat mencuat ya, sempat kalau istilah sekarang itu booming gitu ya. Itu pada masa kerajaan Singasari. Ya. Nah, Birawa Tantra kalau dikatakan misalnya ada ritual bertelanjang dada misalnya, tapi bukan telanjang tubuh loh ya, telanjang dada. Pengertian ini masih bisa diterima oleh nalar, tapi yang kita sedihkan ya, kita prihatinkan, ada seorang tokoh agama yang agama dari Timur Tengah ini memfitnah tentang ajaran Birawa Tantra. Katanya Birawa Tantra itu makan daging manusia gitu. Nah, ini kan memang banyak sekali tokoh-tokoh agama dari Timur Tengah ini yang suka mengklaim, suka memfitnah, suka menghancurkan ya. Yang cuman yang saya perhatiin gini, kalau dia ini memang keturunan dari sana, ya kita maklum. Karena memang tujuan dia ke sini ingin menjajah kita, ingin menghancurkan bangsa kita, ingin menghancurkan leluhur kita, ingin menghancurkan budaya kita. Yang saya sedih itu ketika saya lihat tokoh agama tadi kulitnya seperti kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara gitu loh. Berarti apa? Saya prihatin, berarti dia tidak paham dengan leluhurnya sendiri, sehingga dia memfitnah leluhurnya sendiri gitu loh. Secara logika yang tidak masuk akal, karena pada masa kerajaan Singasari kita sudah beradab. Bahkan kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Angkruk ini peradabannya maju. Bahkan Singosari ini pernah menguasai Asia Tenggara. Kan tidak mungkin orang yang sudah peradaban maju itu berperilaku biadab primitif dengan makan daging manusia gitu. Nah, kalau kita lihat Birawa ya, maksudnya Birawa itu gagah perkasa. Ya. Nah, kalau Tantra ini kan merupakan laku. Ya. Birawa Tantra itu secara sekilas, ini kalau di grup WA Rakyat Prasojo kan pernah kita jelaskan apa itu Birawa Tantra itu. Tapi saya nggak hafal ya. Maksudnya Birawa Tantra secara garis besar adalah bagaimana kita memiliki kehormatan. Birawa itu ketok gagah, kuat. Kita punya kehormatan. Kita punya jati diri. Tantra itu laku. Kita punya laku yang menjaga marwah atau kehormatan. Ketika kita menjaga kehormatan, kita harus gagah dalam menjaga kehormatan, ya kita benar-benar harus birawa, kelihatan kuat. Ya. Tetapi yang namanya kuat itu tidak harus sadis. Birawa dengan kekuatan, dengan kegagahan, dengan keperkasaan tidak harus bengis. Sehingga bahkan akhirnya moto Birawa ini dipakai oleh TNI kita. Apa itu? Birawa Anuraga. Dia seorang TNI ini harus gagah perkasa, menjaga kehormatan bangsa. Tetapi dia harus juga anuraga, lembut. Ya, kelembutan. Itulah Birawa. Sehingga saya sangat prihatin ya kalau ada tokoh agama dari Timur Tengah, padahal dia itu keturunan
Jawa ya, dia memfitnah leluhurnya sendiri, katanya Birawa Tantra itu merupakan ajaran memakan daging manusia. Nah, ini saya prihatin kok dia kok tega memfitnah leluhurnya sendiri gitu loh. Terus yang yang ditanyakan Mas Anton tadi, apa Mas Anton? Apa punya ciri-ciri? Oh, ciri-ciri ya. Ciri-ciri tentang monoteisme ya. Harus kita bahas dulu ya. Sebenarnya ajaran atau keyakinan leluhur kita Jawa kuno itu apakah monoteisme? Kita untuk menjawab ini harus kita bahas terlebih dahulu. Apa itu monoteisme? Mono artinya satu. Teisme adalah sebuah keyakinan. Apakah ajaran Jawa kuno itu monoteisme? Orang mengatakan itu tauhid. Oh, di sana itu agamanya namanya agama Kapitayan. Ada relief orang sujud itu dikatakan seperti ibadahnya agama Gurun. Sehingga sudah sangat tepat lah kalau orang Jawa, orang Nusantara itu beragama yang dari Gurun. Memang kalau ajaran Gurun, ya, ajaran Arab itu memang monoteisme. Mereka berprinsip Tuhan itu satu. Sehingga akhirnya ya, banyak tokoh-tokoh agama mereka mengatakan itu Tuhan itu satu. Cuman penyebutan setiap agama itu berbeda-beda katanya. Ya. Banyak tokoh agama, tokoh politik, tokoh mengatakan Tuhan itu satu. Cuman setiap agama memiliki penyebutan masing-masing katanya. Tuhan itu satu. Karena mereka berlandaskan berpedoman agama yang dari Arab tadi, dari Timur Tengah tadi. Padahal faktanya Tuhan itu tidak satu. Ajaran Arab mau mengatakan monoteisme Tuhan itu satu, silakan. Itu hak mereka, haknya orang-orang Arab dan orang-orang yang mabuk Arab tadi mengatakan Tuhan itu satu. Katanya Tuhan itu satu, cuman ada di mana-mana katanya. Cuman setiap agama itu penyebutannya beda katanya. Mereka karena berlandaskan memang ajaran monoteisme, ajaran Arab itu. Tapi faktanya Tuhan itu tidak satu. Mohon maaf, di Arab ini saat ini ada 11 agama yang mirip-mirip. Ya, jadi kalau saya mengatakan agama dari Arab atau ajaran orang Arab tuh saya tidak misalnya berpandangan satu agama, enggak, di sana itu ada 11 agama. Sehingga kalau kita lihat di kolom komentar ya, ada orang kebakaran jenggot ketika kita mengatakan agama Arab itu, karena itu tadi orang mengatakan kalau istilah sekarang tuh kopi ini kurang kental, lungone kurang adoh, meleke kurang bengi. Ya. Karena di Jazirah Arab itu ada 11 agama yang sama. Dari 11 agama tadi, ini berkeyakinan Tuhannya menurut versinya masing-masing. Di situ saja itu saja sudah fakta sudah membantah kalau Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak satu. Bagi ajaran Arab yang mengklaim yang berpikiran, berprinsip, berperspektif Tuhan itu satu, silakan. Tetapi faktanya Tuhan itu tidak satu. Di Arab saja ada 11 agama yang memiliki perspektif masing-masing tentang Tuhannya. Dan anehnya, antara ajaran A dan ajaran O ini memiliki perspektif Tuhannya masing-masing dan Tuhannya tadi bermusuhan. Loh, kalau Tuhan itu satu kan tidak mungkin. Ini menurut perspektif kitab suci A sama perspektif kitab suci O ini bermusuhan Tuhannya. Berarti Tuhan itu enggak satu. Tuhan itu tergantung perspektif orang masing-masing. Tuhan tergantung perspektif kelompok masing-masing.
Berarti Tuhan itu enggak satu. Enggak ada itu. Kalau suatu agama mengatakan dia berprinsip monoteisme, silakan. Tapi faktanya Tuhan itu tidak satu. Jadi kalau ajaran Arab, agama Arab ya, dari 11 tadi ada yang berkeyakinan Tuhan itu satu, monoteisme, silakan. Itu hak Anda. Tetapi setelah kita kaji, Tuhan itu tidak satu. Nanti kapan-kapan akan kita bedah, Mas Anton. Kita kaji, benarkah semua agama mengajarkan kebaikan? Karena selama ini tokoh masyarakat banyak mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Cuman oknum manusianya saja yang salah menafsirkan kitab suci katanya. Nanti kapan-kapan akan kita bedah lebih lanjut ini dalam judul yang berbeda. Benarkah setiap agama mengajarkan kebaikan? Karena kalau menurut saya, kalau ada orang umat agama tertentu mengatakan bahwasanya setiap agama itu mengajarkan kebaikan, berarti apa? Orang tersebut belum tuntas dalam mempelajari kitab sucinya sendiri. Jadi kembali ke bahasan kita tadi, benarkah ajaran Jawa kuno ini monoteisme? Dan benarkah ajaran Jawa kuno itu benarkah agama Jawa kuno itu kapitayan? Ya. Kalau leluhur kita dulu memiliki kapitayan, ya. Kapitayan itu kan dari kata kepercayaan. Kapitayan, kapitadosan, kepercayaan. Ini memang bahasa Jawa. Benarkah leluhur Jawa kuno memiliki kapitayan? Ya. Tetapi agama leluhur kita dulu bukan agama kapitayan. Karena saat ini ada pemelintiran, ya, ada penjerumusan, ada penyesatan. Kalau ajaran Jawa kuno itu agama leluhur kita dulu, ini kapitayan. Ini dipelintir sedemikian rupa, disesatkan sedemikian rupa. Mereka menggiring mindset agama leluhur Jawa kuno itu adalah kapitayan. Agama leluhur Jawa kuno itu kapitayan katanya. Mereka juga monoteisme, bertuhankan satu. Mereka juga melakukan penyembahan seperti ajaran Arab katanya dalam ibadahnya. Sehingga sudah tepatlah kalau orang Jawa, orang Nusantara ini beragama dari Arab ini, menjadi budaknya orang Arab ini. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Leluhur kita dulu memang memiliki kapitayan, memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan. Leluhur kita dulu memiliki keyakinan, memiliki kapitayan. Kalau di setiap elemen masyarakat, elemen alam ini memiliki energi, sehingga akhirnya diterjemahkan menjadi dinamisme. Setiap setiap perangkat ya, setiap material alam ini memiliki energi. Leluhur kita memiliki kepercayaan seperti itu. Leluhur kita memiliki kapitayan seperti itu. Jadi kapitayan di sini merupakan bentuk perilaku, bukan bentuk kelembagaan. Nah, saat ini kan ada penggiringan mindset bahwasanya agama leluhur kita dulu, agama Jawa kuno itu kapitayan. Kapitayan di sini dalam perspektif kelembagaan. Seperti saat ini ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini kan menjadi sebuah kelembagaan atau keorganisasian. Ya. Kalau agama tadi namanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus agama leluhur kita dulu agama kapitayan. Itu penggiringan mindset, itu penyesatan. Kalau leluhur Jawa kuno memiliki kapitayan dia, memiliki kepercayaan dia,
Nah ini sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, ini Mas Anton sama Mas Hadi paham enggak yang saya maksud ini? Paham ya? Jadi leluhur Jawa kuno dulu memiliki kapitayan, memiliki kepercayaan, memiliki kapitadosan. Tetapi agama leluhur kita dulu bukan kapitayan. Karena saat ini penggiringan mindset yang ada di masyarakat kita, namanya agama itu adalah sebuah kelembagaan, sebuah keorganisasian. Sehingga ada lembaga agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, kapitayan dulu leluhur kita itu memiliki kapitayan itu dalam bentuk apa? Kapitayan itu bentuk perilaku, mempercayai sesuatu, percaya pada sesuatu, energi alam. Setiap perangkat alam memiliki energi, setiap material alam memiliki energi. Dari situ saja sudah mulai nampak jelas bahwasanya keyakinan Jawa kuno ini bukan monoteisme. Leluhur kita dulu tidak pernah ada satupun literasi yang menyebutkan kalau leluhur Jawa kuno ini memiliki kepercayaan atau kapitayan kalau Tuhan itu satu. Leluhur kita tidak pernah mempercayai kalau Tuhan itu satu. Jadi ajaran leluhur Jawa kuno bukan monoteisme. Sehingga orang Jawa, ya, istilah leluhur Jawa kuno itu menganggap mempercayai adanya dinamisme. Setiap material alam memiliki energi. Walaupun kapitayan atau keyakinan leluhur kita dulu kan sempat dibully orang, dihina orang. Oh Tuhan kok banyak, ya. Berarti ini sesat, ini belum belum move on. Padahal Tuhan itu satu katanya. Digiring mindsetnya Tuhan itu satu, cuman beda-beda nama penyebutannya setiap agama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, cuman kalau ada manusia jahat itu manusianya yang jahat. Berarti kalau orang berpikir seperti itu, berarti dia belum tuntas dalam belajar agama. Kalau yang bilang seperti itu adalah orang awam masih bisa kita pahami. Tapi kalau yang bicara itu adalah orang yang mempelajari tentang berbagai keyakinan, tentang spiritual, ya itu terasa lucu gitu. Karena itulah Bung Karno yang memunculkan Pancasila, ya, ini sadar betul. Bung Karno itu sadar betul kalau Tuhan itu bukan satu. Bung Karno sadar betul kalau leluhur Jawa kuno dulu tidak berkeyakinan Tuhan itu satu. Karena itulah Bung Karno melahirkan Pancasila, ya, itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Karena di dalam bahasa Jawa kuno itu jelas antara Eka dan Esa itu beda. Kalau Eka itu satu, kalau Esa itu tunggal. Jadi di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bukan Tuhan itu satu. Kalau seandainya pada waktu itu Bung Karno berkeyakinan Tuhan itu satu, tentunya Pancasila judulnya apa? Silanya apa? Ketuhanan yang Maha Eka, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi karena Bung Karno sadar betul dan paham betul Tuhan itu tidak satu, dan leluhur Jawa kuno juga tidak mempercayai Tuhan itu satu, bukan monoteisme, akhirnya Bung Karno menuliskan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, bukan satu. Antara tunggal dan satu itu berbeda. Antara Esa dan Eka itu berbeda. Karena kesadaran leluhur kita dulu itu sudah tinggi. Karena kalau Eka ini bilangan, satu itu bilangan. Leluhur kita sudah paham betul Tuhan itu tidak terbilang. Kalau Tuhan itu satu kan
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan begitu. Kalau Tuhan itu Eka ya, Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, ya, Hasta, Nawa, ya. Itu bilangan. Tapi kalau Esa itu bukan bilangan. Esa itu artinya tunggal. Karena itulah manifestasi penyebutan Tuhan di dalam sastra Jawa, Gusti iku Sang Hyang Tunggal. Nah, ini nanti suatu saat akan kita bahas itu tentang wayang yang dibelokkan oleh Wali Songo itu. Karena di situ diceritakan bahwasanya Sang Hyang Tunggal itu putranya Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang itu putranya Sis. Sis itu putranya Nabi ini. Nah, ini kan penyesatan. Padahal yang dimaksud Sang Hyang Tunggal itu manifestasi Tuhan. Tuhan itu tunggal. Tuhan itu memiliki punya wewenang yang tak terbatas. Akhirnya Sang Hyang Menang. Loh, kok diplesetkan, dipelintir, disesatkan? Ya. Sang Hyang Tunggal putranya Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang putranya Sang Hyang Mening. Ini putranya putranya Nabi ini ya. Maksud Tuhannya orang Jawa itu putranya leluhurnya orang Arab kan penyesatan. Karena itu simbol Tuhan gitu. Banyak sekali budaya-budaya kita yang disesatkan, tapi kita nggak sadar. Ya. Sehingga saya juga turut prihatin ketika saya lihat beberapa teman-teman penggiat budaya Jawa itu mereka memviralkan, oh agama Jawa kuno itu kapitayan katanya, tanpa mereka pelajari. Ini memang penggiringan mindset yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dari Arab tadi. Digiring mindsetnya orang Jawa, oh orang Jawa kuno itu agamanya namanya kapitayan. Ini monoteisme, mempercayai Tuhan itu satu. Dan mereka juga melakukan ibadah penyembahan itu seperti yang saat ini dilakukan oleh agama dari Arab tadi. Di situ digambarkan ada relief di candi yang orang sujud. Ini penyesatan-penyesatan. Ya, ada yang bertanya kan Mas Hadi? Gini Romo, saya pernah dengar juga katanya kalau orang Jawa zaman dulu itu sembahyangnya itu mengkopi dari tanah Hindustan, dari India. Itu benar apa salah? Iya. Terima kasih. Jadi memang yang sering memutarbalikkan fakta ini memang penjajah. Entah itu penjajah yang dari Turki, Kekhalifahan Ottoman dari Arab, itu yang menjajah pertama kita, maupun penjajah dari Eropa. Mereka putar balikkan. Ya. Seolah-olah kita ini bangsa kerdil. Jadi leluhur kita dulu katanya dari Yunan, dari Cina. Terus keyakinan leluhur kita itu dulu dari India. Kita dikerdilkan. Seolah-olah kita ini bangsa yang tidak punya arti sama sekali. Tetapi akhir-akhir ini muncullah berbagai literasi, berbagai bukti-bukti. Bahwasanya apa? Singasari, Majapahit ini pernah menaklukkan India. Kemarin juga sudah saya share di grup kan, bagaimana Singasari, Majapahit itu menaklukkan India Selatan. Kalau pada masa Majapahit itu pada masa kerajaan pada masa Raja Jayanegara. Di sana ada prasestinya. Jadi bukan kita mengklaim, tapi orang peneliti-peneliti India sendiri yang mengakui. Bukan karena kita klaim. Ya. Jadi cara-cara kita sembahyang ini kita tidak meniru Hindustan, tapi malah orang Hindustan niru kita. Salah satu contoh ya. Leluhur kita
meyakini Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, bukan eka. Sementara kalau di India itu meyakini Tuhan itu banyak. Mereka meyakini politeisme. Tuhan itu banyak. Orang India nggak usah jauh-jauh lah. Para pemirsa bisa lihat sinetron-sinetron di TV itu ya. Atau kalau nggak cari bacaan di Google bisa ya. Masyarakat India itu ada yang menjadi Bhakta Rama, menuhankan Rama. Ada yang menuhankan Krishna. Ada yang menuhankan Dewi, Bhakta Dewi. Itu bisa juga Dewi Sita atau kadang-kadang Dewi Durga, ya, yang dituhankan. Ada Bhakta Anoman. Di India ini penganut politeisme. Dalam satu kelompok mereka mempercayai ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Ya, di India itu. Ya di sinetron itu nampak itu, saya lihat beberapa sinetron itu ada yang ini Bhakta Dewi, ini Bhakta Anoman, ya. Ini Bhakta Krishna, ini ada. Ya memang tidak di film, di sinetron, di TV itu tidak fokus membahas itu, tapi kalau kita nonton kan kita cermati toh. Kalau masyarakat umum barangkali yang dicermati kan jalannya cerita. Loh, kalau saya mohon maaf, saya cermati sampai itu ketika di dalam sinetron India itu kan kadang ada persembahyangan tuh itu. Nah, itu nampak sekali, oh ini memuja dewa ini. Ya. Sementara Jawa tidak. Saya tidak keyakinan Jawa tidak berkeyakinan politeisme. Tapi Tuhan itu tunggal. Tapi juga bukan monoteisme, bukan Tuhan itu satu. Karena memang Tuhan itu merupakan perspektif setiap manusia, setiap kelompok manusia kan begitu. Jadi pemelintiran itu harus kita luruskan. Bahkan kemarin ada penelitian salah satu peneliti atau ahli, dia dalam penelitian dijelaskan bahwasanya di India itu ada perguruan tinggi namanya Nalanda, dan itu merupakan cabang dari perguruan tinggi Nalanda yang ada di Sriwijaya, dengan berbagai argumentasinya gitu. Nah, ketika kita melihat semacam ini, ada yang bisa nerima, ada yang tidak. Tapi anehnya yang tidak bisa nerima tidak mampu mengkanter dengan literasi lain, dengan argumentasi lain gitu. Kalau jadi sudah kita jelaskan bahasanya agama, keyakinan leluhur kita dulu ya. Benarkah keyakinan Jawa kuno itu monoteisme? Jawabnya tidak benar. Keyakinan Jawa kuno bukanlah monoteisme. Leluhur kita tidak pernah ada konsep Tuhan itu satu. Tetapi ajaran leluhur Jawa kuno juga tidak berprinsip politeisme. Tuhan itu banyak. Ketika India menuhankan berbagai banyak Tuhan, dewa ini, dewa ini, dewa ini, di Jawa namanya Deb, itu artinya sinar. Sinar itu kuasa Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Sang Hyang Tunggal. Tuhan itu adalah Sang Hyang Menang. Dan Tuhan tidak pernah, orang Jawa, leluhur Jawa, termasuk Jawa kuno, itu tidak berani memberi nama Tuhan. Tidak seperti di ajaran lain, terutama ajaran Arab, itu kan berani memberi nama Tuhan. Di dalam ajaran Jawa tidak berani memberi nama Tuhan, tetapi hanya memberi aran. Sang Hyang Tunggal, ini kan aran, bukan nama. Tuhan itu Sang Hyang Menang, menang itu kan aran.
Kenapa? Karena Sang Maha Pencipta itu adalah tunggal. Sesuatu yang tunggal, satu kesatuan. Jadi tunggal itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Bukan satu, bukan monoteisme. Sangjang Tunggal itu aran, bukan nama. Sangjang Penang, karena Sang Maha Pencipta itu memiliki wewenang. Memiliki wewenang itu kuasa. Dia maha kuasa, Sangjang Penang. Terus orang Jawa mengatakan Tuhan itu Gusti Ingkang Maha Gesang. Ini kan aran, sebutan, bukan nama. Karena memang orang Jawa dulu, leluhur Jawa dulu itu tidak berani memberi nama Tuhan. Tapi hanya memberikan aran atau sebutan saja. Ini ada lagi tanyakan Mas Hadi. Saya tanya lagi, kan biasanya ada orang Jawa itu kan kalau sembahyang kan ada di pohon-pohon gitu kan. Kan ada orang bilang begini, wah, Tuhannya kok di pohon. Nah, itu gimana? Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton ada yang tanyakan? Apakah bisa kita itu kita kan kalau menurut orang Jawa kan yang ditujukan Sang Yang Tunggal. Apa bisa kita menuju ke sana? Apa ada caranya bagaimana menuju ke Sang Yang Tunggal itu? Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menyesatkan kita, menyesatkan bangsa ini. Kalau orang Jawa dulu katanya menyembah pohon, katanya. Pohon kok disembah? Bahkan ada yang mengatakan dulu, ya ini ada kelompok tertentu ini. Dulu kalau tidak datang nenek moyang kami ke sini, bangsa ini masih telanjang, katanya. Kalau dulu tidak ada leluhur kami ke sini, bangsa ini masih menyembah pohon, katanya. Ini kan penyesatan. Tapi yang saya prihatin tuh kenapa sih kok ya ada loh orang-orang kita, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia yang mempercayai mulutnya orang seperti ini gitu loh. Kalau mereka dibalik, oh kamu sendiri juga nyembah batu, nanti marah-marah. Ya. Padahal leluhur kita dulu ketika ada pohon itu diberi tadi sempat dijelaskan ini saudara kita dari Bali yang di grup Rakyat Prasaja 2. Jadi dia menyimak YouTube kita tentang gunungan, terus dia menceritakan di Bali ini yang dijalani masyarakat Bali ini kan ajaran Jawa. Gunungan itu kan kayu, ya. Mereka ketika ada pohon itu dikasih kain, terus dikasih sesaji. Ini bukan berarti menyembah pohon, tapi ini adalah sinergitas alam semesta, bukan menyembah pohon. Kalau yang disembah ya tetap Sangjang Tunggal tadi. Tetapi pohon ini perlu kita hormati, kita sinergikan. Kenapa? Karena manusia butuh pohon. Nah, karena di video lain saya sempat gini. Anggap saja kita ini orang bodoh gitu loh. Kita orang goblok, orang bodoh yang tidak berpikir secara filosofis gitu. Padahal kan orang Jawa itu selalu sangat filosofinya tinggi nih, nilai-nilai filosofinya. Jadi ketika pohon dikasih kain, dikasih sesaji ini memiliki nilai filosofi, bukan sekedar hanya sesuatu yang nampak di mata saja. Tetapi anggap saja kita ini orang bodoh, orang goblok. Bagus mana sih nyembah pohon sama nyembah batu? Enak nyembah pohon, bagusan nyembah pohon. Kenapa? Karena pohon memberi kita oksigen, pohon memberi kita air, pohon memberi kita buah, kehidupan. Sementara kalau batu disembah, gak dapat apa-apa. Batu tidak menghasilkan oksigen, batu tidak menghasilkan buah, batu tidak menghasilkan air. Ini dianggap aja kita ini orang goblok, bodoh gitu loh. Nah, padahal kalau kita bicara esensi nggak seperti itu, bukan kita nyembah pohon.
tapi di situ adalah merupakan bentuk sinergitas kita dengan alam semesta. Kita memberi penghormatan pada pohon tadi bukan menyembah. Kenapa pohon tadi dihormati? Karena kita butuh oksigen dari pohon tadi. Kita butuh air di situ. Terus kita kasih sesaji di situ. Ini bahkan ada sarjana dari Jepang tuh yang meneliti tentang vibrasi energi dari sesaji tadi. Ini membentuk energi positif. Jadi kalau ada rumah, ada tempat yang ada sesajinya, ini memunculkan energi positif. Tapi kalau pohon ditebang, setelah itu terus di situ ada penyembelian binatang, ini kan energi negatif malahan. Ya. Sementara kalau kita kan ngasih sesaji, ngasih cok bakal, ini kan ada vibrasi energi semesta di situ, energi positif. Kalau kita bicara biologi, sesaji tadi itu kalau membusuk kan jadi pupuk untuk pohon tadi. Sesaji tadi kadang-kadang dipangan semut, dipangan cacing. Nah, semut tadi dia masuk ke tanah. Membuat apa? Pori-pori tanah supaya kemasukan oksigen, supaya tanahnya menjadi gembur. Kalau tanahnya gembur, akhirnya tanamannya juga gembur, subur gitu loh. Karena di dalam tanah pun juga butuh oksigen. Ini Mas Hadi dan Mas Anton pernah mencermati sesajen kan di situ di pohon itu kan kadang-kadang kan memang dimakan semut, makan cacing. Kalau membusuk emang jelas jadi pupuk gitu. Jadi rasanya ya ini pemelintiran, penyesatan. Ya kita semua harus yang berjuang untuk memberikan pencerahan. Salah satunya sekarang kita dengan channel YouTube kita ini memberikan pencerahan. Apakah orang Jawa ya bisa kembali kepada Sang Hyang Tunggal, kepada Tuhan? Oh bisa. Karena di dalam konsepnya, ya mamanya orang kadang-kadang kan mengatakan, wah nggak dabrus ngiso ngomong tok, apa buktine? Kita jawab, ya. Kita belum bisa memberikan bukti, karena kita juga belum mati. Tetapi mohon maaf, yang memberikan ajaran dari Arab pun, itu kan ketika dia ngomong kan juga belum mati. Ketika sang tokoh agama dari Timur Tengah tadi mengatakan sesuatu kan, tokoh tadi kan juga belum mati. Berarti kan sama-sama konsep. Nah, kalau sama-sama konsep, ayo kita adu konsepnya. Dengan nalar sehat kita, dengan high logik kita. Sama-sama konsep, sama-sama belum mati. Gitu. Dan leluhur kita pun ketika memberi konsep juga belum mati. Terus kita terima, kita olah, kita kaji. Kalau di dalam ajaran Timur Tengah tadi kan, orang mati itu kan tidak bisa kembali ke Tuhan. Dia menunggu masa pengadilan. Kalau yang amalnya baik nanti dimasukkan ke kebun. Ya. Jangan bilang ke surga, surga itu milik leluhur kita kok. Ajaran Arab nggak punya surga kok. Diceritakan kalau yang baik itu nanti masuk ke kebun. Kalau yang tidak punya amalan baik, amalnya jelek, itu masuk ke api. Nah, dalam waktu pengadilan tadi. Berarti apa? Di dalam ajaran Arab malah tidak ada ajaran bersatu kepada Tuhan. Karena itulah leluhur kita memberikan sindiran apa? Dharma gandul, dharma yang gandul, dharma yang gandul, dharma yang menggantung. Karena tidak sampai pada kepada Sang Maha Pencipta tadi. Dharma yang menggantung. Jadi serat dharma gandul itu sebenarnya nyindir ajaran dari sana. Sementara kalau ajaran Jawa enggak. Ada ajaran Jawa itu apa? Ajaran manunggaling kawula Gusti. Bagaimana seorang kawula itu bisa manunggal kepada Gusti? Supaya nanti ketika kurungannya jebol, manuk itu ora kesasar. Manuk itu kembali ke alam semesta, kepada Sang Hyang Tunggal. Nah, leluhur kita juga meninggalkan ajaran apa?
untuk menuju manunggaling kalpa Gusti, supaya nanti kalau kurungane manuk jebol, manuk ora kesasar. Kembali ke alam semesta, kembali ke Sang Hyang Tunggal. Ada pelajaran namanya apa? Ngelakoni mati sakjroning urip. Ketika kita masih hidup inilah kita harus berlatih bagaimana kita ngelakoni mati sakjroning urip. Karena kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti kalau di dalam ajaran Jawa. Tidak ada ajaran Jawa itu ditakut-takuti kematian, nanti kamu diseksa. Ya, tidak ada. Ajaran Jawa penuh dengan kasih sayang. Kematian tidak harus ditakutkan, tetapi malah kita latih supaya nanti kita tidak tersesat. Tidak nunggoni kurungan sing wis jebol tadi. Wong kurungan wis jebol kok ditunggoni. Ngenteni masa pengadilan. Ini bukan ajaran Jawa, enggak seperti itu. Ajaran Jawa ketika kurungannya manuk jebol ya manuk mabur kembali ke alam semesta. Ora nunggoni kurungan manuk tadi. Nah, supaya manuk ya sukma sejati kita itu tidak tersesat, kita harus berlatih semasa hidup kita nglakoni mati sakjroning urip. Nih, ada lagi yang ditanyakan. Mas Anton, silakan. Mas Hadi. Ya, udah. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, akhirnya terjawab sudah. Kalau keyakinan leluhur kita pada keyakinan Jawa kuno bukanlah keyakinan monoteisme. Leluhur kita tidak pernah mempercayai Tuhan itu satu. Tetapi Tuhan itu tunggal. Tunggal itu adalah satu kesatuan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Leluhur kita tidak meyakini ketuhanan yang Maha Eka, tapi Tuhan itu Esa. Tetapi leluhur kita juga tidak punya kepercayaan politeisme. Tuhan itu banyak. Sehingga saat ini konsep yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, ada monoteisme, ada politeisme. Nah, leluhur kita monoteisme juga tidak, politeisme juga tidak. Leluhur kita dulu juga tidak punya agama kapitayan, tidak ada. Mohon teman-teman penggiat budaya itu jangan tergiring sesuatu yang menyesatkan. Leluhur kita memang memiliki kapitayan, kepercayaan. Kapitayan itu sebuah perilaku, kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan pada alam semesta. Kepercayaan apa? Ngunduh wong pakarti. Yang nandur semongko, yang ngunduh semongko. Nandur pari, ngunduh pari. Ini kepercayaan. Ini kapitayan, kapitadosan. Tetapi agama leluhur kita dulu bukanlah kapitayan. Ini mohon dimengerti bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Minimal pencerahan untuk kita yang hadir di sanggar ini, Mas Hadi, Mas Anton, Mas Puji, dan juga memberikan pencerahan kepada seluruh anggota Raket Prasojo dimanapun Anda berada. Karena keterbatasan waktu dan tempat, mereka tidak bisa belajar langsung ke kita. Kita barusan dapat telepon dari Pak Parmin Binjai. Binjai itu Sumatera Utara tapi udah perbatasan Aceh. Kita kemarin juga dapat telepon dari Pak Lamaji yang ada di Kalimantan. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa pergi ke sana, memberikan pembelajaran secara langsung pada teman-teman anggota kita yang jauh di sana. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan penyadaran pada kita semua, pada bangsa ini, untuk kita menjadi benar-benar sadar. Kesadaran itulah yang mahal. Jiwa-jiwa Jawa itulah yang mahal. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.